Baru tangan menggapai begini, tiba-tiba mama datang dari samping. Jangan bikin malu mama gitu. Itu yang membedakan suka dengan cinta. Itu sudah izin istri belum sebelum belinya? SNI. Cinta nggak butuh alasan, cinta nggak perhitungan. Asik. Cinta beli. Cinta beli. Puasa palingan ujung-ujungnya. Ya. Kita ngobrol bertiga aja. Oke, siap. Amit pulang nih. Enggak. Tribuners, ngomongin soal hobi, pastinya langsung merujuk kepada sesuatu yang kita sukai. Mau itu sesuatu seperti menulis, atau membaca, bahkan mengumpulkan action figure, atau mengoleksi action figure hingga mainan. Dan ternyata Tribuners, hobi itu bukan tentang sesuatu yang kita suka, tapi banyak manfaatnya. Dan yang lebih menarik lagi Tribuners, ada hal yang paling menarik nih. Di Balikpapan memiliki komunitas pengoleksi action figure atau mainan namanya Toy Space Balikpapan. Dan di sini sudah ada Om Hairul dan juga ada Kocun dan juga ada Kak Sai di sini yang menemani kita untuk ngomongin apa sih itu Toy Space Balikpapan. Halo Om, halo Kak, halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Fine, thank you, and you? Ya, I'm fine, thank you. Oke. Baik-baik sehat. Baik-baik sehat ya, apalagi ya, lagi musim pandemi lagi nih, pastinya harus disehat-sehat nih. Ayo, oke, langsung aja. Ami ini penasaran nih, apa sih itu Toy Space Balikpapan itu? Jadi Toy Space Balikpapan itu komunitas pencinta mainan. Jadi kami mendeskripsikan diri kami sebagai komunitas pencinta mainan. Bukan kolektor mainan, bukan juga fotografer mainan, tapi lebih luas lagi pencinta mainan. Pencinta mainannya. Seperti itu. Oh iya. Terus Toy Space Balikpapan itu dibentuk pada tahun kapan dan mungkin ada sejarahnya pastinya. Kalau ngumpul-ngumpulnya setahu saya memang foundernya, pendirinya bukan kami seperti itu, tapi dari yang karena mengikuti dari awal, memang sebelumnya di Balikpapan sudah ada beberapa komunitas mainan yang terpisah-pisah berdasarkan jenis, lininya seperti itu. Nah, kemudian saat itu ada teman di Balikpapan yang coba mengumpulkan, sehingga terbentuklah Toy Space Balikpapan pada tanggal 27 Februari 2017. 2017. Oh, jadi sudah ini lama, sudah memasuki tahun ke-6. Oh, tahun ke-6. Ya, sudah masuk TK lah. Sudah masuk TK ya. Sudah mulai sekolah ya. Udah mulai sekolah. Udah mulai sekolah. Oke, terus ini kan pencinta mainan, berarti kan orang yang masuk ke dalam Toy Space Balikpapan itu nggak cuma kolektor doang, yang cinta tapi nggak punya berarti juga bisa dong ya? Betul. Jadi di Toy Space Balikpapan yang menonjol terutama itu kemajemukannya. Jadi mulai dari yang sekedar penggiat toys fotografi, terus koleksi mainan beragam, warganya juga tua, muda, semua etnis, terus laki-laki, perempuan, emak-emak pun ada gitu. Emak-emak pun ada. Okay. Dengan koleksinya gitu kan. Nah, ngomongin soal koleksinya nih, apa aja sih yang dikoleksi sama Toy Space Balikpapan, mulai dari action figure mungkin atau Gundam gitu, mungkin bisa jelas? Kalau saya pribadi sih, saya lebih senangnya Batman. Oke. Iya, karena Batman dulu kecil, kan ada lagunya tuh, aku ingin giat belajar, nanti setelah aku lulus sekolah, aku ingin jadi Batman. Nah ini. Tapi nggak semua Batman itu, kalau misalnya yang kita senang juga saya beli. Tapi teman-teman yang lain juga ada penggemar Batman, juga ada banyak di komunitas kita juga ada. Macam-macam sih. Nggak cuma satu yang disuka aja. Kalau Om Hairul suka ngoleksi apa? Kalau saya pribadi lebih suka ini nih, spesifiknya ke lini gunpla kita nyebutnya, cuman yang bergai. Kalau kayak gini kan bisa difoto segala suasana gitu. Kadang-kadang kalau lagi dinas keluar kota jadi bawa satu gitu kan. Nanti ada momen apa difotoin iseng-iseng gitu kan. Ya kadang-kadang sama teman-teman kantor kayak anak autis aja gitu kan. Udah gede tua bawa kayak begini.
Tapi itu yang membuat kita happy, kita fun kayak gitu kan. Oke, jadi sukanya yang bergaya seperti ini ya? Yang ngumpul- cute-cute memang Oke. sesuai lah Oh, ya, yang sama cute-cute orangnya ya, cute lah gitu kan. yang manis-manis. Oke, kalau Kochun sendiri nih suka ngoleksi apa nih mainannya? Robot-robotan aja. Robot-robotan. Robot-robotan yang zaman dulu. Oh, robot-robotan yang Vintage. dulu. Yang vintage-vintage. Kayak Gundam gitu-gitu mungkin? Enggak, lebih tua lagi. Lebih tua lagi, oke. Sesuai umur lah. Sesuai umur, aduh jadi buka Iya. kartu. Oke, terus ini kita ngomongin tentang latar masing-masing anggotanya nih. Mungkin dari Kochun dulu nih. Kenapa sih suka ngumpulin mainan? Apa yang membuat Kochun tergerak untuk ngumpulin mainan atau cinta sama action figure kayak gini? Dari kecil sih memang suka beli mainan. Suka beli Iya, mainannya. dari kecil. Dari kecil suka beli mainan, jadi akhirnya bisa tersalurkan lagi pas sudah besar kayak gini, atau memang dari kecil sudah mulai ngumpulin gitu? Ya dari kecil memang sudah ngumpulin pelan-pelan. Udah ngumpulin gitu. Iya. pelan-pelan ya, oke. Wow. Berawal dari uang SPP. Yang dikorupsi, waduh. enggak. Off the record itu. Tapi karena sudah punya penghasilan jadi beli sendiri Beli bisa. Kalau sendiri, dulu kan sampai nangis sampai guling-guling. Ibu tinggalin, ibu tinggalin. Iya bener, pulang. Iya pulang. Ibu ambil uang dulu di rumah ketinggalan. Sampai rumah lupa sudah ya. Akhirnya sekarang udah punya penghasilan, beli aja apa yang aku mau. Iya bener banget. Kau membuka luka lama loh. Kamu juga pasti kayak gitu kan? Pengen beli mainan guling-guling dianya juga mbak. Berarti Kochun ada dong koleksi yang benar-benar dari pertama banget di koleksi waktu masih kecil, vintage gitu ya? Ada. Ada ya? Macam contohnya kayak He-Man gini, Voltus. Oh, itu dari zaman dulu banget ya, vintage Iya. banget. Oke. Kalau Om Hairul sendiri nih, latar belakang kenapa suka tiba-tiba cinta sama mainan sampai akhirnya mengoleksi? Jujur. Iya. Iya ini berusaha untuk jujur gitu kan. Agak-agak memalukan sedikit gitu ceritanya. Jadi mungkin boleh dibilang traumatik masa kecil. Jadi waktu itu aku pernah cerita juga ya nyinggung. Waktu kecil tinggal di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah pada saat itu suatu hari sama ayah diajaklah silaturahmi ke rumah temannya ayah. Nah, belakang hari baru tahu bahwa teman ayah ini baru pulang dinas dari Jepang. Nah, terus dia punya pajangan tuh robot. Zaman dulu belum tahu kalau itu namanya Gundam. Taunya robot aja gitu kan. Saya kira-kira umur 7 atau 8 tahun barangkali ya pada saat itu. Nah, nanyalah sama si Om, Om, itu apa gitu, nunjuk ke atas. Oh, itu namanya Gundam gitu kan. Mau, kata si Om. Wih, mendengar kalimat mau gitu kan, langsung sumringah. Gemes ya? Ambil aja, kata si Om gitu kan. Baru tangan menggapai begini, tiba-tiba mama datang dari samping. Jangan bikin malu mama gitu kan. Wah, Oke. nah itu membekas banget sampai sekarang. Jadi begitu punya penghasilan, Langsung memuaskan hasrat dulu ya? beli Gundam gitu kan. Pertama kali dibeli dulu Gundam. Gundam. Bahkan sebelum kenal sama teman-teman Toy Space, koleksi Gundam. Cuman waktu itu belum ada keberanian untuk ngerakit. Jadi cuman beli punya gitu, seneng aja udah ngelihat kotaknya dielus-elus gitu. Sudah puas ngelihat Udah kotaknya puas, doang. ya. Tapi akhirnya bisa ngerakit sendiri jadi akhirnya. Akhirnya belajar bisa ngerakit Juga sendiri. ngerakit sendiri dari teman-teman juga atau Ya, lihat internet. lihat lihat di YouTube lah ya, nggak ada. Oke. Kan suka banyak tuh yang review-review. Oh iya benar. Kalau Kak saya sendiri kenapa Kurang suka? lebih sama, tapi dulu waktu kecil kan kalau kita mau beli mainan kan pasti orang tua ada ininya ya, apa ibaratnya itu kayak rewards-nya lah. Kamu boleh dibeliin mainan asal kalau misalkan ranking atau apalah segala macam. Biasanya kan kayak gitu benar. tuh. Iya benar-benar. Kamu mau beli mainan, nabung dulu atau harus tunjukin dulu kayak gitu. Nah, akhirnya setelah gede, wah punya uang sendiri masa sih ya harus nunggu gimana untuk memberi reward diri sendiri kan udah beli aja aku suka gitu. Oh. Terus juga waktu pas kecil itu mainan saya kan dikasih ke ponakan, jadi akhirnya koleksi yang dari kecil nggak ada, akhirnya cari-cari lagi gitu. Koleksi sendiri. Koleksi sendiri. Tapi bisa jadi anu juga pelajaran juga kan kayak semacam Iya. pokoknya nilaimu harus bagus baru dibelikan mainan. Jadi kan terpam untuk biar nilai kita Biasa bagus. orang tua dulu kan gitu. Iya, biasa dulu kayak Kalau kita beli mainan tunjukin dulu Iya, gitu. tunjukin dulu kalau memang Prestasi. mau dibelikan Iya. gitu. Baik. Kalau
biasanya kan kita kalau ngoleksi sesuatu atau hobi dengan sesuatu pasti ada momen di mana kita itu mut-mutan kayak semacam kayak kita suka ini tiba-tiba bosan, tiba-tiba suka ini. Tapi kalau dilihat dari kakak-kakak di sini kayaknya masih suka walaupun sudah bertahun-tahun ngoleksi nih. Nah, alasannya apa nih? Mulai dari Coach Chun dulu mungkin. Kenapa masih suka ngoleksi mainan sampai sekarang? Ya dulu kan ya kita nggak bisa beli semuanya. Iya. Karena kan terbatas minta dari orang tua. Kalau sekarang kan mumpung bisa ya mainan dulu yang ada kita kepingin ya kita beli. Langsung aja ya. Iya. Berubah jadi momen haru ya. Iya. Dulu nggak bisa beli, betul. akhirnya beli semua. Sekarang mumpung bisa ya beli. Iya, sekarang mumpung bisa ya udah digunakan untuk melengkapi hasrat gitu. Kalau Om Hairul sendiri? Itu yang membedakan suka dengan cinta. Kalau wah. suka kita bisa bosan, Iya. mood naik turun. Kalau cinta, anggaplah misalnya pasangannya Amel, cinta sama Amel, ya terus kan, masa hari ini cinta besok bosen, besok cinta lagi, enggak. Jadi makanya teman-teman Toy Space Balikpapan mendeskripsikan dirinya pencinta mainan. Pencinta mainan. Karena benar. langgeng gitu, terus aja cintanya begitu. Jadi ini bisa jadi membedakan antara cinta dan suka itu Yes. sebenarnya beda ya. Beda. Iya. Beda. Oke, benar. Kalau Kak saya sendiri, Karena cinta tuh nggak butuh alasan. wes luar biasa. Kalau alasannya itu habis, udah ntar Cintanya yang habis. dibuang. Nah, makanya kalau kita cinta, nggak ada alasannya kamu mau bagus apa, aku tetap cinta kamu. Wes, mantap. Gitu aja. Makanya Makanya sampai sekarang ada yang dilihat suka, tapi belum cinta, nggak beli. Karena kan orang suka, belum tentu mau beli kan. Iya. Tapi kalau udah cinta, bawa pulang ini. Ya. Bawa pulang bungkus. Iya, ya. bungkus. Bungkus ya. Itu aja sih. Pokoknya kalau cinta apapun pasti bakal Beli. diterima dan Ya pasti. nabung dari itu. Kita paling biasanya nggak jajan ya. Biasanya kita kan suka jajan ini, makan di mana apa segala macam. Puasa dulu lah ya kan, ngumpulin dulu ya. Ngumpulin dulu. Iya. Jadi lebih bekerja keras Ya, karena kita punya gitu. cinta gitu. Ada achievementnya, dapat akhirnya. Jadi makin rajin dinas luar loh. Karena kalau dinas Semangat. luar semangat kan ada uang apa Ya, uang saku uang perjalanan. dinasnya. Wow, Jadi kita- semangat lembur ya. Kita rela pokoknya dinas kemana? Oh, makan tahu tek aja terus gitu kan. Bener Buat banget. nyisihin gitu Iya, kan. bener. Udah pulang-pulang ya itulah tiba-tiba ada gitu kan. Tiba-tiba ada gitu. Heeh. Oke, sekarang kita buka-bukan aja nih ya. Mulai dari Coach Chun dulu mungkin ya. Berapa sekarang jumlah koleksinya dan mungkin bisa dikasih tahu nominal yang paling tinggi berapa? Wah, ini Istri nonton nih nanti. sebuah koleksi ya nggak pernah ngitung sih. Ya pokoknya kalau ada senang ya beli gitu. Kalau nominal harga macam-macam. Macam-macam. Kadang kalau kita kan fintech, kadang ada barang, ada uang tapi barang belum tentu ada gitu. Karena kan mainan lama kan, Iya, tidak tahun-tahun diproduksi lagi. 80-an gitu. Benar-benar banget. Ya begitu barang muncul ya terserah kita bisa beli atau enggak gitu. Kalau harga ya Iya benar. ya Kadang-kadang pabriknya aja udah tutup ya. Iya, Pabrik kadang-kadang sudah pabriknya aja udah tutup. Vintage. Tapi kadang karena vintage ini kan langka, jadi pastinya lebih mahal dong pastinya ya kan. ya sekitar begitulah. Sekitar begitu. Aduh, tidak mau buka-bukaan ini sepertinya Coach Chun. Berbahaya soalnya. Iya, soalnya. Bener. Oke. Kita simpan aja ya. Oke, kalau Om Hairul ini mungkin siapa tahu biar supaya istri bisa dengar. Peace, aman mah. Oke. Kalau jumlah koleksinya ya masih seputar puluhan kali ya. Oke. Belum nyampe ratusan gitu. Terus kalau budget harga kayaknya nggak ada yang masih di bawah 5 jutaan lah. Oh, masih di bawah jutaan. Masih di bawah 5 jutaan lah. Tapi jutaan ada ya? Ada gitu. Ada jutaan. Itu sudah izin istri belum sebelum belinya? SNI. Lebih Langsung beli. Baru Jadi- minta maaf ya kan. ini ada selama bergaul dengan teman-teman Toy Space Balikpapan, ada pelajaran penting yang apa namanya ya tidak diajarkan di sekolah gitu.
Bahkan orang tua sendiri pun belum tentu ngajarin. Oke. Ternyata lebih mudah minta maaf ketimbang minta izin. Oke. Ya, jadi beli aja dulu. Ketika terjadi masalah, maafin ya, gitu kan? Kan udah Oke, beli. bener banget ya. Oke. Wah, ada pelajaran baru ini. Iya. Oke. Oke, kalau Kak saya sendiri nih, berapa jumlah koleksinya? Sama sih masih puluhan, apalagi kan nggak cuma satu model kan. Saya juga lagi baru-baru lagi senang Gundam juga. Ada beberapa lini juga yang saya suka. Terus kalau untuk range harganya, kayak yang tadi kita bilang, cinta nggak butuh alasan, cinta nggak perhitungan. Asik. Cinta beli. Cinta beli. Puasa palingan ujung-ujungnya. Puasa. Ujung-ujungnya puasa. Iya, puasa. Itu Nahan sih. makan Ya, dulu. nahan makan enak dulu, nggak jajan di luar. Nggak jajan di luar. Nasi kecap, kerupuk. Udah cukup, yang penting untuk barang yang kita cintai gitu. Luar Dapat biasa. gitu aja. Dapat gitu aja. Oke, pernah nggak sih misalnya kakak-kakak di sini dapat komplain mungkin dari orang terdekat lah misalkan, ya dari istri ya, atau dari kakak atau dari orang tua, kenapa umur segini kok masih mengoleksi mainan, apa sih manfaatnya gitu? Dan apalagi kayak harganya mahal banget gitu. Gimana sih kakak-kakak ini nanggapinnya? Mulai dari Kocun dulu mungkin. Kalau saya cuma bilang sejenis investasi ya. Karena kan vintage kan semakin lama semakin mahal. Iya benar. Karena tidak diproduksi lagi. Ya kalau marah sih pasti marah lah. Balik lagi itu tadi. Dengar kata investasi ya mungkin ya mereka maklumin aja si istri itu. Maklumin aja, yang penting sudah ada barangnya dulu lah ya, seperti Iya, yang kata pasti Kak Sai begitu. kan, Betul. minta maaf dulu, nantinya belakangan. Benar juga. Kalau Om Hairul, Kalau komplain, ya pasti ada, pernah komplain kayak gitu kan. Kok beli lagi, atau misalnya itu kurir titipan kilat sering banget bolak-balik ke rumah gitu kan. Tiba-tiba paket gitu kan. Tapi lagi-lagi kitanya juga harus mawas diri, kebutuhan rumah tangga tercukupi, terus kalau hilap mata ya jangan sering-sering kayak gitu kan. LKS anak tersedia, buku paket ada gitu kan. Jangan sampai celana sekolah anak cingkrang gitu kan. Udah kekecilan itu kan. Baju batiknya udah belel-belel misalnya. Mainan aja bagus. Nah, jadi ya token listrik jangan sampai bunyi-bunyi gitu kan. Itu aja lah. iya, yang penting kecukupan keluarga terpenuhi dulu, baru kita melakukan ini. Kitanya harus mawas diri juga. Harus sadar diri juga ya kan, ada tanggung jawab lain juga pastinya. Kalau Kak saya sendiri, Kurang lebih sama sih, makanya kayak kalau kebetulan pasangan saya sih ngedukung dia. Kalau pasangan kan ngedukung. Kayak misalnya mau cari mainan apa, kadang dia malah nyari. Yang kayak ini nih, dia nyari malah. oh iya, Ada ulang tahun. Ya di ulang tahun. Terus ini juga waktu pas sama anak-anak nonton bareng filmnya. Dari situ. Gitu. Yang penting ngedukung ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ngedukung ya palingan ya itu. Kita lihat lagi APBD-nya ya kan. ya kita lihat dulu anggarannya. Anggaran pendapatan Di-approve belanja tidak? bulanan ya itu. Di-approve Seperti tidak? Mas Hairul bilang, kalau yang lainnya udah terpenuhi, baru kita beli mainan. Oke. Egois banget kan kalau kita beli mainan anak nggak makan kasih. Iya benar. Lebih baik saya nggak mungkin makan daripada mereka. Iya daripada mereka, benar banget. Oke. Lebih baik saya nggak jadan daripada nggak kebeli mainan. Itu kita. Orang tuanya, yang penting anaknya makan. Iya. Orang tuanya nggak makan. Anak nggak istri apa-apa. mah tetap makan gitu kan. Lebaran ya tetap beli baju baru kayak gitu. Kalau Tetap kita nggak beli baju jalan. baru, beli mainan baru. Oh iya. Kalau Lebaran. Kalau lebaran belinya mainan baru ya, bukan Iya. baju baru. Oke. Terus ngomongin tentang mainan nih, pasti ada nih kakak-kakak punya mainan favorit nih ya. Dan apa mungkin ada perawatan khusus dari mainannya karena favorit gitu? Mungkin dari Coach dulu. Favorit, kalau saya memang yang beli pasti yang seneng aja. Kalau kita nggak seneng ya nggak beli gitu. Nggak beli. Yang favorit, paling favorit Centurion. Centurion, Nah, oke. tahun 86-an ya. 86. Wow, lama banget itu ya. Iya. Pasti langka banget itu. Perawatan khusus nggak ada. beli pajang aja gitu. Tapi kalau berdebu mungkin jadi lebih rapuh karena debu atau lembab gitu, ada nggak? Ada juga beberapa. Biasa lengket-lengket ya. Ah, lengket-lengket. Itu cara Biasa- mengantisipasinya? Cuci aja biasanya. Dicuci. Rendam cuci gitu. Rendam ya. cuci gitu, biar nggak lengket-lengket ya. Oke.
Kalau dari Om Hairul sendiri mungkin mainan favorit? Kalau mainan favorit itu yang nggak pernah saya keluarin. Jadi justru mainan yang apa namanya ya, yang favorit itu kalau saya biarkan dalam kotaknya, dalam boxnya gitu. Jadi menikmatinya tuh cuma digrepe-grepe, dipegang kotaknya, dipandang, pulang kerja kayak gitu. Taruh lagi. Karena pajang, taruh lagi. Nah, kalau yang dikeluarin kayak gitu sering dimainin, biasanya buat objek toys fotografinya sih, lebih ke situ. Ya. Okay. Kalau perawatan ya hampir mirip lah ya, kita cuci pakai air anget kayak gitu atau ada yang cuma dilapin aja. Dilapin aja. Nggak perlu ke skincare lah. Loh, kayak mana ini? Istri dengar Iya, nanti. skincare jatahnya istri, makanya ini mainan mah nggak perlu. Nggak perlu krim bat. Nggak perlu krim bat, nggak perlu body care lagi. Glowing. Oke, kalau Kak saya sendiri? Kalau favorit pasti maunya semuanya favorit ya, karena kita suka kan, seperti Ko Jun bilang tadi, semuanya pasti kita suka, makanya kita pengen beli semuanya favorit. Tapi kalau 1-2 yang ini sih, karena istri saya nyari, jadi kan lebih wah gitu aja sih. Esensinya ada ceritanya lah. Jadi kalau misalkan Om Hairul waktu bilang fotografi itu harus ada cerita, nah mainan pun juga ada ceritanya. Belinya dari mana, ngumpulin duitnya seperti apa ya. Sejauh ini sih ini. Mungkin kalau dianya ada beli lagi, nah itu dia yang kedua berarti. Oke. Itu sih. Esensinya. Terus kalau ini kan biasanya kayak mainannya ini kan kayak ada part-part mungkin yang takut rusak atau gimana, itu cara ngerawatnya gimana sih? Part-part yang takut rusak. Ya, engsel sih biasanya itu. Iya, iya. Engsel itu. Engselnya. Kalau koleksi teman-teman Toys Face Balikpapan kan beragam banget ya. Mulai dari yang boneka, terus kayak Barbie, terus cebol-cebol, sampai robot gede kayak anak TK begini. Biar awet biasanya karena kebanyakan bahannya plastik, PVC kayak gitu. Kalau yang berartikulasi biar awet jangan terlalu sering digerakin, dipose-posein kayak gitu. Jadi kalau dalam istilah kolektor itu museum pose. Jadi dia pose gimana, pose gagahnya aja kayak gitu. Diemin aja gitu di lemari. Jadi menikmatinya pakai mata aja kayak gitu. Jangan kalau terlalu sering karena kan gesekan tuh. Jadi loose joinnya, jadi longgar. Jadi longgar. Letoy nanti. Jadi letoy. Jadi gitu aja sih perawatannya. Terus kalau udah terlanjur longgar, biasanya cabut sekalian, kita repair, apakah pakai semprot, terus kalau ada cowok ya ke mall beli kutek cewek, kutek transparan, nah, mungkin mereka warga Toys Face Balikpapan karena kutek itu buat nembelin bagian dalamnya, joinnya itu. Jadi biar supaya seret lagi kayak baru. Sari rapet. Rapetinnya lah gitu. Iya. Joinnya biar seret. Iya, biar seret. Seret bukan rapet. Bukan rapet. Ya. Seret ya. Waduh, jadi kemana-mana nih pembicaraan. Peace. Sak traveling. Yeah. Kalau dari warna sendiri, mungkin kan apalagi kalau dari bahan seperti ini, warna kan bisa mungkin jadi pudar atau gimana. Itu gimana cara biar supaya mengantisipasi itu? Jangan kejemur aja sih. Oh, jangan kejemur. Yeah. Jangan kena sinar matahari secara Jangan langsung. kena sinar matahari langsung. Karena kan sinar ultraviolet kan Jangankan mainan ya, kita manusia aja bisa rusak. Bergirang kita ya. Lampu juga jangan sering-sering dinyalain lampu. Oh, berpengaruh ya kalau Ya, untuk panas. lampu. Panas. Dalam ruangan kan. Iya. Makanya Dalam kadang lemari. kan mainan nggak boleh terlalu dingin atau kena AC atau terlalu panas. Keringetan dia mbak, kasihan nih. Dilap dulu, Mas. Kalau tipe-tipe yang kayak begini itu bisa di repaint, bisa dicat ulang. Oh, bisa dicat ulang. Iya, Bisa, jadi kalau kita bosen udah ganti warna misalnya. Oh, gitu. Wah, baru Setelah tahu. ganti warna baru dikasih clear lagi, dilapis lah ya. Lapis clearnya biar awet kayak gitu. Ada cat khususnya berarti atau pakai cat yang ada aja boleh? Cat khusus ada, tapi biasanya yang dijual di apa namanya?
yang cat kaleng itu Pilok, pun bisa. pilok. Ya, kayak Oh, pilok juga bisa. Bisa. Itu nggak ngedamage mainannya sendiri gitu kalau pakai enggak, pilok. Karena kan bahannya plastik ya. bahannya plastik. Oh, bahannya plastik. Oke. Jadi masih aman lah ya. Iya. Oke gitu. Kalau rusak ada alasan beli lagi. Udah rusak nggak bisa lagi gitu. Aduh, nggak sengaja, nggak sengaja nih. Jadi, jadi pura-pura stres di rumah pusing gitu kan, sedih. Gitu. Oke, benar. Beli lagi. Iya, beli lagi. Izin istri lu. Katanya ngeganti yang kemarin rusak, kok belinya nggak sama, nggak nemu lagi, jadi beli yang begini. Udah nggak ada. Iya, udah nggak ada gitu. Jadi beli koleksi baru. Oke, sekarang kita ngomongin tentang Toy Space Balikpapannya nih. Ada nggak Toy Space Balikpapan itu jadwal gathering bersama gitu, jadwal rutinnya gitu? Dulu sebelum pandemi, gathering itu bulanan, Sebulan sekali. sebulan sekali. Oh, iya. Itu ngapain aja biasanya? Berpelukan. Ya Pelet Allah. habis. Iya, temu kangen maksudnya Iya, kok temu berpelukan kangen. ya. Oke, Ya. siap. Jadi begitu pandemi melanda kan, kita sempat beralih ke gathering virtual. Cuman ya ada rasa yang berbeda lah ya. Pasti. Tidak bisa saling menyentuh gitu kan. Mau grepe-grepe mainan teman juga nggak enak Iya. gitu kan, nanti pulang ke rumah semprot disinfektan lagi gitu Disinfektan kan. lagi gitu. Jadi sempat menahan diri 2 tahun lebih. Oh, wow. Jadi kemarin masih zamannya sebelum PPKM, apa namanya istilahnya ya, itu kan sempat naik turun ya levelnya, level berapa gitu. Sampai akhirnya kemarin dibuka, boleh ketemu, ngumpul, wah seneng banget. Iya. Seneng banget. Jadi dendam rindu yang terpuaskan gitu ya. kan. Ketemu lagi. Ketemu gitu. lagi Setelah kita. sekian lama. Jadi cerita selama pandemi beli jajan apa mainannya gitu kan. Wah, itu kan. Itu sih. Iya, Seneng ngelihat Mainan udah lama baru. nggak ketemu Om Chun kan. Wah, ada robot vintage lagi gitu kan. Wah, si AA ini wah, baru. pokoknya gitulah. Oke. Toy Space Balikpapan pernah mengikuti pameran mungkin atau kompetisi sebelumnya? Kalau kompetisi belum ada ya, kompetisi untuk komunitas gitu kan, bingung juga apa yang dikompetisikan. Tapi kalau pameran kita sudah beberapa kali, jadi baik kita yang menginisiasi maupun kita sebagai tamu yang diundang. Oh gitu. Itu. Salah satunya di mana itu acara? Jadi pindah-pindah ya dari apa namanya, Mall Fantasi. pengelola mall di Mall Fantasi pernah, Balikpapan, di Iwok, terus di Balikpapan Plaza yang terbaru kemarin. Jadi ya kalau pameran objektifnya untuk dikenal sih sudah lumayan dikenal ya. Ya pede gitu, kita sudah lumayan pede bahwa Toy Space Balikpapan sudah cukup dikenal. Juga duduk karena dengan orang-orangnya. Oke. Ada pengalaman unik nggak selama ikut komunitas ini? Mungkin ada yang dengan ini kita bisa ketemu orang baru, atau pengalaman yang menyenangkan, atau mungkin yang memalukan juga nggak apa-apa diceritakan mungkin dari teman-teman. Buka aja. Aduh. Kalau saya ya baru tuh bergabung jadi tahu triknya nih. Ternyata ada loh caranya biar paket itu nggak masuk sampai ke rumah. Oke. Ini sepertinya tips ini. Tipsnya salah satunya diajarin ini. Jangan nunjukin sih. Kalau beli jangan dikirim ke rumah. Kirim ke rumah teman. Jadi dititip gitu. Jadi ntar kalau misalkan ada barang, giveaway dikasih. Gitu. Jadi paketnya ke rumah teman. Nanti Itu teman ada bawa satu orang yang terduga sebagai penimbun ya kok nggak salah. Iya. Penimbun. Iya. Penimbun sama penadah. Kalau di komunitas kita ada ya, Ada. penimbun dan penadahnya tuh ada. Dan dia suka rela kayaknya ya. Karena tahu kan, wah aku titip tempatmu ya, apalagi ini barangnya tahu-tahu datang. Nah, yang saya pikirin itu istrinya gimana? Ini barangnya siapa? Barangnya Om Hairul. Ini barangnya siapa? Mas Sai. Ini barangnya siapa? Ya kalau barangnya kita, kalau barangnya dia sendiri.
Susah. Itu saya belajar trik itu sih. Oh iya. Diajarin. Diajarin. Kalau mau beli, kirim ke rumah temen. Oh iya. Betul. Kadang ada sampai berapa lama tuh baru diambil? Rekor pernah sebulan. Aduh, sebulan. Jadi Wow. ada sebulan. Kadang kan kita kan juga pengen, aduh mau diambil. Itu yang titip beli kalau yang sebulan. Kalau yang titip barang itu Berapa lama? mulai dari TSB berdiri sampai sekarang di Ada. rumahku ada itu. Ada itu. Barangnya masih di rumahku ada. Udah diambil-ambil. Iya, entah dia lupa atau merelakan, aku kurang nggak ngerti juga. Itu sih. Oke. Takutnya lupa. Ini temennya lupa ini. Ingatin aja. Jadi kalau pas istrinya baca, hah? Titipan apa ini? Nah, ya. Ya ketahuan Nah, dong. ketahuan. Jadi kadang bercanda sama kalau ada teman-teman yang baru mau join gitu ke Toy Space Balikpapan. Kalau di Toy Space Balikpapan dapat apa? Kita ada privilege-nya loh kita kalau member. Apa tuh? Boleh pinjem alamat rumah teman untuk e-commerce gitu kan. Jadi Anda beli apa di toko hijau atau orange itu kan pakai rumah siapa gitu dengan seizin. Nah, jadi kalau pengalaman unik itu sebetulnya pernah kejadian saya lagi kerja gitu kan. Tiba-tiba ditelepon istri komplain, "Papa belanja apa ini?" Belanja apa gitu. Kita bingung kan karena nggak belanja apa-apa gitu. Difotoin lah sama istri. Jadi sama kurir ada paket kotak kayu, coba peti kayu. 3 koli dikirim ke rumah. Panjangnya segini tuh. Panjang segini. Bayangin 3 koli, bingung kita isi apa. Oh, barangkali brosur kali mah dari kantor. Bukan alamatnya, bukan alamat kantor papa gitu. Aduh, apa ya, cepet-cepet lah pulang ke rumah gitu kan. Cepet pulang ke rumah. Lihat, bukan barang punyaku, bener-bener. Sore menjelang maghrib tiba-tiba baru masuk pesan singkat ke handphone. Om, maaf, pinjem alamat rumah. Gitu kan. Aku ada beli barang. Asem gitu kan, istriku udah melotot aja gitu, langsung tunjukin handphone, ini mah pelakunya gitu kan. Harusnya koordinasi dulu ya. Iya, Mesti. koordinasi dulu ya. Mestinya sebelum barang dikirim WA dulu kan, jadi sama orang rumah udah tahu gitu kan. Waduh, jadi udah. Terus nelpon malam, Om, tolong ya katanya. Di-keep aja gitu kan, jangan kalau ditanya sama teman-teman TSB jangan diceritain siapa gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah rahasia itu masih terjaga. Masih terjaga, iya. Saya orangnya amanah kok. Pasti disimpan Iya. dong sampai diambil. Aku cuma cerita kejadiannya, aku tidak nyebut orangnya siapa. Jadi sampai sekarang dirimu tetap aman. Tenang, aman aja. Baik-baik sama aku. Kalau nggak langsung telepon nih. Gila 3 kali peti kayu. Takut nih tidur di depan ini, jangan-jangan tidur di teras nih. Dengar-dengar Jadi berapa lama isinya. Anda jadi penada? Dengar-dengar isinya sih ini ya DC. Oh, berapa? Oh, yang skala gini. Kayaknya yang panjangnya Luar segini. biasa. Peti kayu. Pantas dititip ya. Seminggu baru diambil itu. Oke. Proses dulu soalnya dalam seminggu itu. Iya. Ngomong Ada ke rumahnya. negosiasi. Iya, ada negosiasi. Mungkin dia ngurus SNI-nya. SNI-nya Iya, kali ya. SNI-nya. Susah. Apa kepanjangan SNI? Sudah izin istri. Sudah nanya istri. Oh, sudah nanya istri. Oke. Itu SNI yang pertama. Terus kalau yang Sudah nanya istri, itu nanya kan. Kalau udah agak susah negur istri. Kayak apa mau nanya, negur aja susah ya kan. Itu sudah SNI apaan? Sudah negur istri. Ini sudah susah ini negur istri, ini sudah ini. Kayak apa mau nanya. Oke, kalau Coachun sendiri, mungkin hal yang unik selama ngoleksi mainan atau jadi di komunitas TSB? Nggak ada sih. Yang aman ya. lucu-lucu, Aman ya. Kalau saya aman. Yang masih Berarti aman cuma ya. itu aja. Kalau Coachun mah kalau beli langsung dikirim ke rumahnya. Oh iya, nggak pernah. Kalau kayak kita nih yang gini di rumah kadang Mbak. Makanya salah satu alamat Om Hairul, terus siapa lagi ada lah. Oke nih, yang terakhir nih pertanyaan dari Amin nih terakhir kan. Jangan terakhir, lamain aja. Waduh, Kita seneng kok. tanyain terus ya. Betah kok. Kan
kan nih Ami dengar-dengar nih TSB kan selain menjadi pencinta mainan juga TSB juga pengen punya sesuatu untuk manfaat keluar gitu, eksternal lah istilahnya. Seperti kayak pergi ke sekolah-sekolah atau ikut donasi atau hal-hal sebagainya kayak gitu. Itu mungkin bisa diceritain sedikit mungkin kayak tentang Toy Space Balikpapan gerak terjun ke lapangan Yang gitu. waktu itu kirim. Banyak kan kita berapa kali kan sumbang mainan. Ya. Kita ngobrol bertiga aja. Oke, siap. Ami pulang nih. Enggak. Jadi apa namanya? Emang betul Menyumbangkan Jadi sesuai dengan visi dan misinya Toy Space Balikpapan, salah satu misi kami adalah kami ingin punya kontribusi positif bagi khususnya masyarakat Kota Balikpapan seperti itu. Nah, salah satu contohnya biasanya kami ada momen boleh dibilang bakti sosial barangkali ya. Bakti sosial. Jadi membagikan mainan ke panti asuhan contohnya seperti itu. Jadi sebab beberapa kali berkunjung ke panti asuhan sembako sudah ada yang handle Pak gitu kan. Kita punya donatur tetap. Buku sekolah mereka sudah digratisin. Ada program gratis dari pemerintah gitu kan. Nah, panti asuhan yang notabene 99% anak-anak dan anak-anak dunianya adalah dunia bermain, tapi di panti asuhan jarang ada mainan. Oh, oke. Nggak mungkin kan berangkat sekolah, pulang sekolah suruh belajar, ngaji, baca buku kan enggak ya. Namanya anak-anak mereka butuh mainan gitu karena TSB sendiri menyadari bahwa mainan itu bukan cuma benda pemberi kesenangan, tapi yang kami rasakan, yang kami tahu, kami yakini ini membentuk karakter juga loh. Jadi kecerdasan anak, imajinasinya seperti apa, seperti itu. Jadi anak-anak berimajinasi, berinteraksi sosial, nggak seru dong main sendiri. Kocun di rumah misalnya tiba-tiba megang mainannya, kan enggak ya kayak gitu. Pasti lebih seru kalau ada teman bermain, bertukar cerita kayak gitu, ngobrol. Terus selain itu barangkali kita ingat beberapa waktu yang lalu sempat ada musibah likuifaksi di Palu. Nah, untuk trauma healingnya kami kirim mainan. Jadi waktu itu Kocun yang ke bandara kumpulin mainan, kita kirim mainan buat anak-anak di Palu. Nah, yang di Palu kita kirim. Nah, waktu itu ada pengungsi juga tuh di Bandara Sepinggan sama di Pelabuhan Semayang. Nah, yang mengungsi ke sini juga kita anterin, kita kasih mainan. Untuk trauma healing ya. Jadi tetap sesuai dengan bidang kami. Kami lakukan, kami berikan apa yang kami bisa sebetulnya seperti itu. Terjun. Betul. Nah, terus tadi seperti yang disinggung mengenai aktivitas ke sekolah, itu proyek kedepannya dari Toy Space Balikpapan. Mudah-mudahan, mohon dukungannya aja, mohon doanya supaya bisa segera terlaksana. Jadi kebetulan di Toy Space Balikpapan juga banyak teman-teman yang penggiat toys fotografi. Nah, kami ingin share, kami ingin bagikan kalau boleh disebut ilmu, keahlian buat anak-anak, buat adik-adik di sekolah. Karena rata-rata kami juga sudah punya anak seumuran anak sekolah kayak gitu ya. Berangkat dari rasa keprihatinan lah ya. Anak-anak dibekali gadget, kita nggak mungkin larang 100% zaman sekarang karena memang zamannya anak-anak setiap hari terekspos dengan gadget, dengan multimedia, dengan kecanggihan, dengan perkembangan elektronik seperti itu ya. Nah, kenapa mereka salah menggunakan, terus waktunya habis untuk bermain kayak gitu. Kami rasa tidak 100% kesalahan dari si anak. Tapi mungkin si anak nggak tahu, bingung bahwa ada alternatif kegiatan lain yang bisa dilakukan dengan gadget itu. Nah,
Terus kemudian yang ada di pikiran kami adalah dari Sabang sampai Merauke punya silabus kurikulum yang sama, diajarkan hal yang sama. Padahal keluar dari sekolah mereka diharapkan bersaing satu sama lain. Persaingan hanya bisa terjadi kalau mereka punya diferensiasi, punya keahlian. Nah, jadi tujuan itulah yang ingin kami berikan, bahwa ini loh ada alternatif kegiatan positif lain untuk penggunaan gadget. Menggunakan gadget begini, kamu bisa dapat keahlian lain loh yang nggak diajarin atau belum diajarkan di sekolah. Tujuannya seperti itu. Jadi selain hobi juga bisa untuk bermanfaat ya. Gila, mulia banget kita ya. Bagus ya kan? Gila. Biasa. Oke. Dukung kami aja. Kayak pemilu menyambut 2024. 2024 TSB. Partai TSB. Siapa tahu ya TSB berkembang jadi partai ya. Oke, siap. Oke, Coach Chun, Om Hairul, Kak Sai, makasih banyak sudah mau datang berkenan di sini untuk memberikan inspirasi tentang hobi. Hobi bukan cuma tentang untuk kecintaan diri sendiri, tapi ternyata bisa juga bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sini, dan makasih, dan semoga koleksinya makin banyak lagi ya. Amin. Dan istri tidak mengomel ya. Mudah-mudahan rezekinya ada gitu. Oke, amin ya tuh. Baik, Tribuners, terima kasih banyak sudah menonton acara Obsesif. Kita ketemu lagi di Obsesif selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.